Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai e-commerce. Kelompok kami terdiri dari Desvika Duryani, Elza Firisetia, Fajar Isnaini, Ilma Yunasril, Lisdayanti, Prima Rambe, dan Ria Agustina. Langsung saja latar belakang masalah, yaitu perkembangan teknologi, khususnya internet, mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali perdagangan. Perdagangan mengalami perubahan dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Perdagangan ini dikenal dengan istilah elektronik e-commerce atau disingkat dengan e-commerce. Pengertian e-commerce menurut London dan tahun 1998 adalah suatu proses untuk menjual dan membeli produk-produk secara elektronik oleh konsumen dari perusahaan dan ke perusahaan dengan perantara komputer, yaitu memanfaatkan jaringan komputer. Definisi e-commerce menurut David Baum pada tahun 1999 adalah satu set teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Selanjutnya, pengertian e-commerce. E-commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia, perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk atau barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau offline. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce yaitu ada e-commerce consumer to consumer, ada e-commerce business to business, ada e-commerce consumer to business, e-commerce business to consumer. Dan metode pembayaran e-commerce itu terdiri dari pembayaran elektronik, pembayaran cash on delivery atau cash on delivery, dan pembayaran lewat transfer. Dan manfaat e-commerce ini jangkauannya yang luas, tidak dibatasi oleh waktu, biaya yang lebih murah, tidak perlu stok barang sendiri, kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman, dan kerja dari manapun. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihan e-commerce ini bisa meningkatkan transaksi antar wilayah, meningkatkan market exposure, tidak membutuhkan toko fisik, usaha lebih mudah berkembang, selalu terhubung, bisa menjadi dropshipper, dan pengelolaan usaha lebih mudah. Sedangkan kekurangan e-commerce ini, ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi, kurangnya undang-undang yang mewadahi untuk kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik atau pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk, rawannya melakukan transaksi bisnis online, dan warna kualitas produk yang dijual belum tentu sama antar foto yang ditampilkan di website dengan produk asli. Selanjutnya, kasus pencurian data dan penyalahgunaan data. Pada bulan Mei 2020, Indonesia digegerkan dengan berita tentang pelanggaran data, yakni tindak peretasan sistem dan pencurian data dari e-commerce terkemuka di Indonesia. Pada tanggal 1 Mei muncul berita mengenai kebocoran data pengguna Tokopedia sebanyak 91 juta data yang dilaporkan sebagai data pengguna Tokopedia ditawarkan seharga $5 di forum hacker. Pada tanggal 6 Mei, sebanyak 12,9 juta data pengguna Bukalapak kembali diperjualbelikan. Dan pada tanggal 10 Mei, sebanyak 1,2 juta data yang diduga data pengguna toko online Bineka diketahui bocor dan ditawarkan untuk dijual di forum pasar gelap online atau disebut dengan dark web.
Bhinneka menyatakan masih melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran tersebut. Ketiga perusahaan ini menyatakan bahwa tidak ada data transaksi yang dibobol, data finansial tetap aman. Namun, data pribadi pengguna seperti tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, bahkan alamat lengkap muncul sebagai teks tanpa eksplinsi. Ketiga perusahaan telah melindungi akun penggunanya dengan melakukan hashing terhadap password. Selanjutnya, pihak perusahaan Tokopedia, Bukalapak, dan Bhinneka sudah berupaya untuk melakukan ekspresi data pada setiap data yang terdaftar di dalam sistem terkait mereka. Regulasi pemerintah Indonesia terkait dengan data, Indonesia sendiri sudah diberlakukan Undang-Undang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah diatur dengan jelas dan tegas. Regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur transaksi di e-commerce dalam rangka melindungi konsumen, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau disebut dengan PP Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, serta peraturan turunan yang menguatkan hal-hal yang belum diatur. Perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce yang selanjutnya disingkat dengan PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Merupakan bunyi dari Pasal 1 Ayat 2 Republik Indonesia pada tahun 2019. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi dibahas lebih lengkap dalam bab 11 Pasal 59 Ayat 2 poin G menyatakan bahwa pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patuh untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemerosotan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah kami ini ialah bahwa e-commerce merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dari produk dan informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingga harga produk dan informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa tanpa mengurangi dari data kualitas yang ada. Dan e-commerce sangat berguna untuk masa sekarang karena dengan berbelanja online, manusia tidak lagi harus pergi ke pusat perbelanjaan. Sekarang tinggal mengunjungi situs e-commerce dan berbelanja, segala transaksi selesai dan barang sampai di depan pintu rumah. Terima kasih, demikianlah hasil makalah kami mengenai e-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.